berkaitan dengan keluarga, dengan sebuah amanat yang Allah berikan bukan hanya kepada Muhammad Mukhlisin, tapi juga kepada kita semua. Pada umumnya kita semua punya anak dan punya keluarga. Lalu bagaimana kita membimbingnya dan mengarahkannya anak itu? Kita enggak punya satu metode, hanya kita menyandarkan pada metode yang Allah berikan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan arahannya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun orang yang beriman yang ada keyakinan di dalam hatinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Dalam hal ini tentunya ada dua hal yang patut kita amati. Yang pertama adalah hendaknya kita itu peduli kepada diri kita sendiri. Hendaknya kita memperbaiki diri kita sendiri, peduli kepada kehidupan kita, kehidupan yang ada di dunia maupun kehidupan yang di akhirat nanti. Setelah itu baru kita peduli kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Jangan sampai masuk neraka. Artinya bahwa hendaknya kita itu mempunyai satu tujuan yang pasti. Tujuan hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti tujuan utama kita hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang yang salah jalan karena tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Baik agama Islam maupun Kristen maupun Hindu, semuanya itu tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kami pun sebagai orang Islam ada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah agar kita bisa selamat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Oleh sebab itu panduan Islam di dalam untuk memberikan arahan kepada umatnya adalah hendaknya kita itu bisa selamat, hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Lalu bagaimana sehingga kita nanti bisa selamat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kehidupan di dunia ini laksana sebuah perjalanan, yang mana perjalanan itu tentu membutuhkan bekal. Kalau kita pergi kemana saja, yang perlu kita perlukan adalah bekal. Kamu mau ke Jawa, bekalnya apa yang akan dibawa untuk menuju ke Jawa itu? Akomodasinya. Kemudian tujuannya di sana itu di mana? Harus punya tujuan yang pasti. Oleh sebab itu, agama juga mengajarkan seperti itu. Carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan oleh sebab itu bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Wahai orang-orang yang punya pikiran dan hati yang berpikir.
pikiran yang berpikir, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa itu tidak bisa lepas dari melaksanakan sholat 5 waktu. Sekali lagi, orang yang bertakwa tidak bisa lepas dari melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada barang yang gaib. Barang gaib adalah barang yang tidak bisa dipandang oleh mata dengan mata telanjang, tapi yakin dan pasti adanya. Jangankan sesuatu yang sifatnya gaib, di dunia yang kita saat ini sedang mengalaminya, ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi adanya pasti. Apa itu? Di saat ibu-ibu sedang goreng ikan asin, kita padahal jauh dari tempatnya, tapi baunya itu sudah kita bisa rasakan. Enggak kelihatan tapi kita yakin adanya. Pasti ini bau ikan asin. Terus pas lagi duduk santai, kemudian ada bau yang menyengat. Oh, bau entut. Itu aja, enggak kelihatan tapi yakin kita adanya. Apalagi masalah neraka, masalah hidup, masalah mati, masalah alam bariyah, masalah surga dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah gaib. Namun kita sebagai orang yang beriman wajib mempercayainya. Setelah beriman kepada yang gaib, maka wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman dan bertakwa pasti mau melaksanakan sholat. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian yang beriman, yang muslim, mari kita melaksanakan sholat. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Saya mengetuk hati yang paling dalam, dengan hati merangkul, bukan memukul, menyentuh, bukan menggertak. Mari kita sholat, karena sholat itu adalah sebagai tiang agama. Sholat di dalam Islam bagaikan kepalanya. Apa kiranya ada tubuh manusia yang bisa hidup tanpa sholat? Nggak ada. Berarti sholat itu adalah sebuah amal di dalam Islam yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu, sholatlah, karena sholat adalah pintu kebaikan, karena sholat adalah menghapus dosa, karena sholat adalah sebagai ciri khas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo para bapak, para ibu ingkang mungkin dereng sadar terhadap pelaksanaan sholat, monggo kita sholat. Terutama bapak-bapak yang sudah umurnya kepala 5 ke atas, monggo kita sholat ya. Misalnya panjenengan sholat apa menguntungkan kulo? Tapi kami peduli terhadap sesama muslim. Jangan sampai kita sama-sama mengikuti satu keyakinan yang sama, namun ternyata tidak kafah di dalam pelaksanaannya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam secara keseluruhan. Nak niat dadi wong Islam yo kudu kabeh nak iso dilaksanakan. Paling tidak ketentuan Islam itulah dilaksanakan. Syahadat,
sholat, puasa, zakat dan haji itu pun kalau mampu. Tapi yang paling menentukan di dalam Islam itu adalah sholatnya, Pak. Monggo niki sholat kita laksanakan kanthi manah ingkang ikhlas. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dados tiyang ingkang senantiasa menjaga sholatipun, sehingga kita insya Allah mengakui segala dosa-dosa kita dengan pelaksanaan sholat. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebab tiang ingkang sholat itu dipun umpamaken dening Rasulullah kados dene tiang ingkang mandi di depan rumahnya ada pengawal. Ketika seseorang itu mandi 5 kali dalam sehari semalam, kira-kira ada enggak kotoran yang tertinggal? Maka sahabat menjawab tidak ada. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dumateng para bapak, para sedherek ingkang kawula hormati, mekaten kala wau mau'izatul hasanah yang kami khususkan kepada adik kawula Muhammad Mukhlisin, karena untuk mengemban sebuah amanat itu paling tidak yang harus membina diri sendiri, kemudian ditularkan kepada anak dan istrinya, sehingga dalam bekerja yang senantiasa dilaksanakan akan memberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua melaksanakan walimatu tasmiyah, yaitu walimah untuk meresmikan sebuah nama. Nama penting di dalam Islam karena nama itu adalah identitas hakiki. Rasulullah SAW bersabda, besok di hari kiamat kamu akan dipanggil dengan namamu dan nama kedua orang tuamu, maka buatlah nama untuk anak-anakmu dengan nama yang baik. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini Muhammad Mukhlisin melaksanakan tugas sebagai orang tua untuk memberikan nama kepada putri yang keduanya. Anak yang kedua alhamdulillah putri. Ini kalau umumnya manusia, anak yang pertama laki-laki, kemudian yang kedua putri, sempurna. Itu semuanya adalah sesuai dengan ego manusia itu sendiri. Pada dasarnya anak laki-laki dan perempuan itu sama saja, ya. Bagi orang yang punya anak laki-laki terus pengen punya anak perempuan, begitu pula sebaliknya. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sebagai pewaris dari kita agar bisa memegang teguh tuntunan agama, sehingga ketika orang tua meninggal dunia maka anak itu mampu memberikan doa kepada kita dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya dan memohon syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak adinda Muhammad Mukhlisin yang kedua berjenis kelamin perempuan pada malam hari ini kami beri nama Syakila Asmarini. Sekali lagi, anak yang kedua dari Ananda Muhammad Mukhlisin berjenis kelamin perempuan pada malam hari ini
kami beri nama Syakila Atmarini. Dengan nama ini hendaknya menjadikan sebuah tanda atau asma yang memberikan kebaikan dan keberkahan khusus untuk anaknya itu sendiri dan juga kepada keluarganya. Semoga menjadi anak yang solehah, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, anak yang membahagiakan kedua keluarganya dan keluarga yang lain, sehingga menjadikan anak yang mendem jeruk dan mikul dhuwur, istilah orang Jawa. Dalam hal ini tentunya butuh doa yang mencengkuyung adanya tujuan dan doa yang telah kami sematkan tadi, agar menjadi anak yang soleh dan solehah, dan nanti insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Sarbin. Untuk kami, apa yang telah kami sampaikan, apabila ada hal yang kurang berkenan, mungkin kami menyampaikan terlalu tajam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi niat kami ikhlas, nggak ada tujuan apa-apa. Yang kami harapkan supaya sama-sama kita melaksanakan ketentuan agama, sehingga ketika Bapak dan saudaraku sekalian melaksanakan tuntunan agama, pada akhirnya menjadi orang yang soleh, yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yang akan bahagia juga Bapak dan saudaraku sekalian. Oleh sebab itu kami mengharap agar kiranya Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan agama kita masing-masing, dengan ridho dan iringan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.